أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruh wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umuruh wa sa'a amaluh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur usia kita beserta rizki kita sampai detik ini, mudah-mudahan usia beserta rizki yang Allah berikan senantiasa kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, dengan harapan semua ketaatan ini diterima menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tak henti-hentinya kita memohon, berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya. Terlebih kita sedang bersiap siaga, sedang bergembira, tidak sabar menyambut satu bulan yang sangat penuh dengan barokah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa masuk ke bulan Ramadan tahun ini dengan banyak berharap kita kepada Allah, barokah yang dijanjikan oleh Allah melalui bulan ini benar-benar kita rasakan bersama. Berikutnya kita akan sharing teman-teman berkaitan dengan saatnya buktikan sabar. Ini waktu yang tepat setiap hari kita membuktikan kesabaran. Saat Allah berikan musibah, saat itulah kita diuji kesabaran. Saat Allah berikan perintah, itu juga saat yang tepat kita buktikan kesabaran kita. Juga saat Allah larang kita melakukan kemaksiatan, itu pun saatnya kita membuktikan sabar kepada Allah. Oleh karenanya sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar saat melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar saat meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah sabar saat kita mendapatkan musibah. Yang pertama, saat kita harus sabar saat melaksanakan ibadah. Mari kita buktikan bersama, sahabat semua. Bulan Sya'ban adalah bulan yang disebutkan oleh Rasulullah yughfalun nas. Banyak manusia yang lalai pada bulan ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah ini, yaitu bulan yang lalai. Manusia banyak lalai di bulan ini terhadap ibadah kepada Allah, semua hal. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dengan adanya Allah menurunkan wabah ini, salah satu peringatan keras bagi kita yang biasanya di tahun-tahun sebelum tahun ini kita saat mau masuk ke Ramadan itu tidak mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya Ramadan atau dengan sebaik-baiknya persiapan. Nah, saat ini Allah ingin kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya persiapan. Oleh karenanya, teman-teman dirahmati Allah, yang pertama kita yuk cek lagi, sudah sabar belum kita saat melaksanakan ibadah kepada Allah. Misalnya di bulan Sya'ban ini, saat Nabi mengatakan bulan ini bulan yang banyak manusia lalai di bulan ini, lalai baca Al-Quran, lalai salat malam, lalai saum, dan lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka pertanyaan, apakah kita sudah sabar saat Allah perintahkan kita ibadah di bulan Sya'ban ini? Saya kira jawabannya ada di diri kita masing-masing. Tentunya jawaban ini, jika ternyata kita belum sabar, mari kita tingkatkan kesabaran kita. Jika ternyata kita sudah sabar, mari kita istiqomahkan kesabaran kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan setiap perintahnya. Oleh karenanya, iman fillah rahimahullah, ini yang pertama, mari kita kuatkan bersama tentang bagaimana sabar itu ada di saat kita melaksanakan perintah Allah. Mulai dari baca Al-Quran. Bukankah dalam baca Al-Quran itu ada gangguan kita untuk tidak sabar? Oleh karenanya, saat melaksanakan perintah Allah, Iqra misalnya kata Allah, atau dalam ayat lain Al-Ankabut ayat 45, utslu, bacalah dengan kalimat Iqra atau dengan kalimat utslu, bacalah. Maka saat kita diperintahkan membaca Al-Quran, sudahkah kita sabar saat membaca Al-Quran? Atau mungkin kita masih belum sabar, masih terus tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Tergesa-gesa bukan cepat bacaannya, tetapi tergesa-gesa ingin segera berhenti membaca Al-Quran. Apakah demikian? Apakah kesabaran kita tidak teruji saat baca Al-Quran? Apalagi misalnya saat kita mau masuk Ramadan, bukan hanya baca, tapi juga adalah menghafal misalnya. Maka saat kita berusaha menghafal Al-Quran, sudah sabar apa kita melaksanakannya? Apakah tiba-tiba ingin kita segera berhenti lagi saat baca Al-Quran, ingin berhenti lagi? Mari kita kuatkan ini. Jadi yang pertama, sabar kita itu adalah saat melaksanakan perintah Allah, dan di antara perintah itu adalah baca Al-Quran misalnya. Kemudian yang kedua, kita sabar juga wa aqimus shalah, saat melaksanakan salat misalnya. Saat salat kita perlu sabar, iya, apalagi di bulan Ramadan. Yang perlu kita sabar misalnya salat malam. Kalau tidak sabar, kita nggak akan bisa melaksanakan salat malam. Kalau kita nggak sabar untuk kemudian memaksakan diri bangun tengah malam, kemudian sholat, kita nggak bisa bangun. Kemudian kita misalnya tidak sabar ingin nonton TV, akhirnya telat tidurnya, jadi kemalaman, tidak tidur di awal waktu, maka ini pun perlu kesabaran. Maka saat kita ingin melaksanakan ibadah, diantaranya yang kedua adalah sholat, ini diperintahkan oleh Allah, kita perlu sabar. Maka sudahkah sabar kita melaksanakan ini? Teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jadi sabar kita adalah harus terbukti, sudah saatnya buktikan kesabaran kita saat sedang melaksanakan perintah Allah. Di antaranya adalah baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita bersabar saat melaksanakan sholat. Berikutnya misalnya Nabi mencontohkan di setiap bulan Sya'ban itu banyak saum sunnah misalnya. Apakah kita bersabar juga melaksanakan ini? Apakah kita saat ada isyarat dari Rasulullah melaksanakan saum sunnah, banyak melaksanakan saum, apakah di bulan ini kita pun sabar melaksanakan saum-saum ini? Nah, ini yang pertama, berkaitan dengan ibadah. Yang kedua adalah berkaitan dengan larangan, dengan maksiat. Jadi saat kita akan menghindari maksiat, perlu kesabaran tingkat tinggi. Saat ibadah perlu kesabaran, begitupun saat kita meninggalkan maksiat perlu kesabaran. Saat kita ingin sama-sama meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, di situ pun diuji oleh Allah. Apakah kita sudah sabar atau belum? Pertanyaan-pertanyaan ini silahkan pertanyakan untuk diri kita. Apakah saat ini kita sudah sabar? Kalau belum, mau kapan lagi kita bersabar? Tentunya ini bagian yang harus kita kuatkan. Jadi saat meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat, yuk kita bersabar untuk meninggalkannya. Apa saja? Contoh paling sederhananya kita balik dari yang dua tadi sebagai perintah atau tiga. Yang pertama baca Quran. Misalnya selain baca Al-Quran, Masya Allah kita itu sangat mudah sekali baca WA, baca sosmed, baca berita. Ketimbang baca Al-Quran kita lebih masif membaca itu. Nah, jika ini terjadi, apakah kita sabar enggak meninggalkan itu? Simpen dulu, apalagi ternyata yang dekat di hatinya ada di handphone. Nah, kan kalau sudah begini, handphone gak bisa dong dilepaskan. Nah, bagaimana mengaturnya? Tentunya kita atur bagaimana kondisi kita dekat dengan melaksanakan perintah Allah, dekat dengan Allah, dengan sabar melaksanakan perintah Allah, dan juga kita bersabar meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Misalnya, yang kedua adalah saat sholat, kemudian kita nggak sabar meninggalkan maksiat. Diantaranya adalah maksiat tidak tepat waktu misalnya. Saat tidak tepat waktu kita melaksanakan sholat, ya kita harus bersabar meninggalkan itu, meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian saum. Kalau saum ini saya senang kalau mengutip pendapatnya Imam Syafi'i tentang tidak boleh banyak makan. Bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan bahwa banyak makan itu banyak sekali efek sampingnya. Diantaranya yuskilul badan, memberatkan badan. Nah, ini memberatkan badan ini bukan berat badan, memberatkan badan. Walaupun timbangannya nggak berat,
asal banyak makan jadi berat, memberatkan badan. Nah ini kan nanti Ramadan biasanya terbukti ya. Orang mau sholat Qiyam Ramadan nggak bisa atau nggak jadi Qiyam Ramadannya hanya gara-gara terlalu banyak makan. Karena memang bukanya bukan hanya satu jenis, makannya juga bukan hanya satu jenis, banyak jenisnya, sehingga berat badan. Ini bukan berat timbangannya, tetapi badannya jadi berat walaupun kecil. Kemudian yang kedua adalah yazilul fatonah. Ini yang paling kita takutkan sebenarnya. Bagaimana ternyata dengan banyak makan itu bisa menghilangkan kecerdasan. Banyak makan itu yang masuk bukan nutrisi otak, apalagi makannya sembarangan. Banyaknya justru jadi ngantuk, jadi tidur. Nah ini yazilul fatonah, menghilangkan kecerdasan. Ini juga menjadi isyarat teman-teman bahwa ternyata kalau mau cerdas ya jangan banyak makan, tapi banyak saum. Kalau banyak makan susah cerdasnya. Pasti ada bagian yang menyulitkan kita untuk mendapatkan kecerdasan. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah yudaifu anil ibadah, melalaikan atau melemahkan kita beribadah. Yang banyak makan itu malas ibadah. Saat ada panggilan adzan tidak segera. Kemudian saat mau baca Quran berat banget buka kertas. Wah, Masya Allah, itu pas dibuka berat banget. Tiba-tiba saat mau buka di aplikasi datang WA, buka dulu, gampang banget gitu, renyah banget gitu. Kalau buka WA itu renyah, kalau baca itu Masya Allah nggak ada berat-beratnya. Tapi saat baca Al-Quran pas dilihat udah puyeng gitu, Masya Allah banyak sekali gangguannya. Saat dibuka aplikasinya tiba-tiba masuk WA, dibaca dulu, wah banyak hal. Dan ini bagian yang harus kita kuatkan, hati-hati. Banyak makan itu yudaifu anil ibadah, melemahkan ibadah. Kemudian nah ini juga yang kita khawatirkan teman-teman. Saat kita terlalu banyak makan itu yuksil qalba, mengeraskan hati. Kalau orang banyak makan jadi lupa Allah, jadi hatinya jadi keras. Kenapa? Ya karena banyak tidur. Mau gimana ingat kepada Allah, dianya tidur terus. Nah makanya yang terakhir disebutkan diantara efek samping dari banyak makan itu ya jadi bunaum, enak tidur. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin kita. Kita malu sebenarnya. Kita itu ingin surga, tapi tidur kita lebih nyenyak dan lebih nyaman daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini harus jadi pelajaran bagi kita. Apakah kita sudah sabar sesabar Rasulullah? Nah ini saat meninggalkan maksiat, yuk kita kuatkan teman-teman. Jadi saat ada isyarat kita melaksanakan perintah saum misalnya, maka kita juga ada isyarat jangan banyak makan. Nah ini adalah bagian kemudian nanti maksiat. Kenapa jadi bagian maksiat? Kan ada perintahnya dari Allah. Juga Rasulullah menyampaikan kalau makan itu wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang sekarang mungkin kita banyak rasakan. Bahkan teman-teman sudah sebagian upload terkait dengan musibah. Nah sekarang kita sedang mendapatkan musibah. Dan diantara sabar itu saatnya buktikan kesabaran itu dalam mendapatkan musibah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Dan saat Allah berikan musibah, kita harus yakin bahwa musibah ini dari Allah. Nah ini 3 waktu teman-teman, apalagi musibah ini benar-benar musibah yang kita rasakan ini, seperti yang kemarin kita bahas berkaitan dengan menghadapi atau faidah dari corona misalnya. Itu kita bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 154 misalnya. Walanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiras sabirin. 155 ya. Jadi di situ Allah sebutkan bagaimana kita diberikan musibah oleh Allah, musibah takut, musibah lapar, musibah kurang harta, kemudian kurang jiwa, bahkan kurang buah-buahan. Nah, ini semuanya ujian dari Allah. Ini musibah. Dan ini kita terima. Maka kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, maka dicek ini kalimat ini nanti sebagai jawaban sabar itu apa. Ini kita baru bahas tentang sabar itu di mana saja tempatnya. Jadi sabar itu ada di 3 tempat. Satu, saat melaksanakan perintah Allah, semua perintah Allah kita harus sabar. Yang kedua, saat meninggalkan maksiat kita pun harus bersabar. Seperti kita saat mau hijrah itu nggak bisa langsung, tapi harus benar-benar bersabar, harus benar-benar istiqomah, baru kemudian kita bisa tetap di dalam kebaikan. Kalau tidak sabar kita meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan, ya kita akan balik lagi ke maksiat itu, balik lagi ke maksiat itu. Dan yang ketiga adalah saat kita mendapatkan musibah. Wabah ini yang sedang terus, bukan berkurang, semakin bertambah. Bulan lalu nomor 1-nya Italia,
bulan ini nomor satunya Amerika. Terus gitu. Apakah Indonesia akan jadi nomor satu? Wallahu a'lam. Hanya yang pasti kita berikhtiar, mudah-mudahan doa-doa kita, ikhtiar kita menjadi salah satu wasilah Allah mencabut dari wabah ini dari negeri kita tercinta. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk. Kalau tadi ada pertanyaan, kita sudah sabar enggak saat melaksanakan ibadah kepada Allah? Kita sudah sabar belum saat meninggalkan maksiat? Kita sudah sabar belum saat yang ketiga? Musibah. Yang ini grogi, ya ada apa ya? Jadi yang ketiga itu saat mendapatkan musibah. Nah, teman-teman, sabar itu apa? Karena sabar ini luar biasa, gampang banget diucapkan, tapi berat sekali dipraktekkan. Misal. Ini kan saatnya kita buktikan kesabaran. Di mana yang tadinya orang tua tidak banyak dengan anaknya, ini Allah ingin kita membuktikan kesabaran kita orang tua saat dekat dengan anak. Sudah sabar belum? Kemudian yang kemarin-kemarin biasanya ke sekolah, ya sekarang di rumah terus nih. Allah sedang inginkan kita sudah sabar belum saat kondisinya seperti ini? Kemudian kita diminta membuktikan kesabaran kita saat sekarang kita yang bekerja jadi tidak bekerja, yang tidak banyak keluar rumah jadi diam di rumah terus. Ini sedang Allah ingin kita membuktikan kesabaran kita. Nah, saatnya membuktikan kesabaran. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sabar itu ada 4. Yang pertama, habsun nafsi anil makruh, menahan diri dari hal yang dibenci. Menahan diri dari hal yang dibenci. Misalnya, kita kan ingin sekolah gitu, yang sedang sekolah tapi nggak sekolah misalnya. Kemudian kita nggak mau ada wabah, tapi ternyata Allah berikan wabah. Nah, misalnya ini adalah makruh yang kita benci, maka kita harus menahan ini. Satu ini, tahan diri kita dari hal-hal yang kita benci. Inilah sabar, menahan diri dari hal-hal yang dibenci. Yang kedua adalah wa aqdul lisan anis syakwa. Wa aqdul lisan, aqdu itu mengikat, alisan lidah atau mulut. Anis syakwa dari mengeluh. Nah, ini. Jadi baru kita disebut sabar kalau satu, bisa menahan diri kita dari hal-hal yang kita benci. Gak ada yang mau menerima wabah kan? Jika kemudian tiba-tiba Allah turunkan wabah ini, kita gak suka dengan wabah ini, sabar. Ya, tahan diri kita, ya bersabar. Kemudian yang kedua adalah wa'adul lisan, mengikat lidah kita, anis syakwa dari mengeluh. Teman-teman, di sini bukan hanya lidah, tapi juga jari. Jadi boleh jadi lidah kita nggak ngomongin apapun, tetapi jari kita ngomongin segalanya, masya Allah. Mulut kita nggak mengeluh sedikit pun, tapi jarinya ngeluh semuanya. Maka masuk dalam kategori aqdul lisan ini, mengikat lidah, mengikat lisan ini juga adalah mengikat jari-jari kita. Nih teman-teman, saya kasih contoh. Yang pertama berkaitan dengan menahan diri dari yang kita benci, yang tidak kita sukai. Misalnya, kalau ada saudara kita meninggal dunia, apakah ada yang suka saudaranya meninggal? Saya kira nggak ada. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Anas bin Malik pernah menceritakan. Ada seorang perempuan, waktu itu menangis di atas kuburan. Jadi ada saudaranya yang meninggal, dia menangis. Kemudian Rasulullah lewat. Kemudian Rasul berkata, "Ittaqillah, hai kamu wahai perempuan, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu." Masya Allah teman-teman, ternyata perempuan ini tidak tahu yang lewat itu dan yang berbicara adalah Rasulullah. Kemudian si perempuan ini berkata, "Ilaiki anni, jauhilah, pergilah dariku. Fa innaka, sesungguhnya engkau tidak tahu bimusibati, terhadap musibah yang menimpaku." Masya Allah, ini orang nggak tahu ini. Dia nangis, kemudian Rasul lewat, kata Rasul, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah." Maksudnya apa? Yang meninggal ditangisi pun gak akan hidup lagi. "Wasbiri, sabarlah." Begitu kata Nabi. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, si perempuan ini tiba-tiba mengatakan, "Pergilah kamu gak tahu musibah yang aku rasakan." Kan biasanya gitu ya. Kalau ada yang sakit, "Coba kamu yang ngerasain," gitu. Suka ingin dipidah-pidah gitu ya. "Coba kamu di posisi aku." Karena kita mau nggak di posisinya gitu kan. Cuman diingatkan begitu. Dan ternyata teman-teman,
sahabat Nabi kemudian mengingatkan, itu tadi Rasul. Akhirnya Rasul pulang, disusul oleh wanita ini. Kemudian si perempuan ini saat masuk ke rumah Rasulullah berkata, aku tadi tidak tahu bahwa itu adalah engkau. Kemudian kata perempuan ini, sabar itu as-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu saat guncangan pertama kalinya. Jadi kalau dia, itu kan maksudnya si perempuan ini datang ke Rasul mau mengatakan aku ge sabar gitu. Cuman itu tidak terjadi kalau sudah beberapa waktu, apalagi sudah tahu yang ngobrolnya itu adalah Nabi. Masya Allah. Teman-teman, kalaulah tadi pas kata Nabi ittaqilah, bertakwalah kepada Allah, dia berhenti, tidak menangis, wasbiri kemudian bersabar, itulah yang disebut dengan sabar. Tapi teman-teman, saat kemudian ada jeda waktu dan kita mengatakan ingin disebut sabar, itu tidak termasuk sabar. Maka teman-teman, kita ingat satu ayat ya, surat Yusuf tuh. Ini keren juga, surat Yusuf ayat berapa? Ayat berapa? Kita coba cek ya. Surat Yusuf ayat 86. Yang 86 saat Nabi Yakub kalau tidak salah, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Masya Allah, inilah teman-teman yang diinginkan oleh Allah saat kita punya masalah, kita harus bersabar, yaitu seperti sabarnya Nabi Yakub. Saat dia mengatakan hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini Iwanifillah, teman-teman sahabat semua yang dirahmati Allah, inilah sabar menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang pertama, sabar itu menahan diri dari hal-hal yang kita benci. Tahan. Kayak tadi ya, kalau ada yang meninggal nggak ada yang suka kan dengan itu, ya sudah bersabarlah. Karena dengan tangisan tidak akan mengembalikan. Teman-teman punten, kalau keluar air mata tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu jika menangisnya adalah meratapi keluar dari mulut kita. Sampai saat menangisnya meratap ya, kita tidak perlu terjemahkan meratapi itu seperti apa. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang keluar dari akidah misalnya. Kenapa bapak dulu yang meninggal, harusnya saya dulu gitu misalnya. Atau misalnya kenapa anak kita dulu yang meninggal, kenapa nggak saya dulu yang meninggal. Nah ini kan keluar dari konteks akidah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, maka ini harus kita kuatkan. Perintah Allah, larangan Allah saat kita tinggalkan. Kemudian musibah yang kita terima, apakah kita sudah bersabar? Sabar itu tadi misalnya, apakah kita sudah menahan diri dari setiap apa yang kita benci? Kemudian apakah kita sudah mengikat lisan kita dari mengeluh, dari keluh kesah, dari mengeluh. Lisan juga diartikan jari. Ini dari mana ini? Misalnya dari surat Yasin ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan sekarang ini sudah terbukti yang ngobrol itu jari-jari. Jadi aku ingin menghitbahmu, nggak ngomong tapi ngetik. Oh iya siap, masya Allah. Aku ingin ke rumahmu, wah iya siap bang. Nggak ngomong tapi diketik gitu ya, atau pakai isyarat-isyarat gitu. Dan wallahu alam seperti apa ya. Tapi yang pasti jadi ini sudah deal-dealan dengan ini. Kadangkala rapat begitu gitu ya, suratnya sudah pihak ketikan semua. Nah ini teman-teman yang dirahmati Allah, maka yuk kita coba buktikan ini. Saatnya buktikan kita bersabar, yaitu saatnya buktikan kita tidak mengeluh dengan ucapan kita, dengan status-status kita. Nah yang ketiga, wal mukabadah fi tahammulihi. Wal mukabadah fi tahammulihi. Wal mukabadah fi tahammulihi adalah kita harus siap. Kita harus bersiap-siap, bersusah payah saat menanggungnya. Jadi kalau misalnya kita diperintahkan Allah untuk sholat tepat waktu, sholat malam misalnya, atau baca Al-Quran, berat tidak? Oh berat. Maka yang sabar itu adalah orang yang siap bersusah payah dalam melaksanakan itu. Bangun malam, dalam susah payah, bangun malam kita siap. Inilah sabar. Kemudian dalam bangun malam untuk sahur, kita susah payah, inilah sabar. Dalam mendengarkan bacaan imam yang lama, misalnya yang panjang, ini pun adalah sabar.
Masya Allah, ini kayaknya untuk Ramadan ini saya husnudzan, salat malam kita akan lama ini. Amin. Apalagi kemarin-kemarin sudah dapat kabar jika nanti makin masif penyebaran virusnya, maka salatnya di rumah masing-masing. Saya kira bebas kalau di rumah dengan anak, istri gitu ya, mau berapa lama. Jadi memang sebelum Ramadan nikah dulu gitu ya. Dan ini kan luar biasa, mau berapa lama pun silahkan. Nah ini tinggal kita saatnya buktikan sabar atau belum. Misalnya nanti sholat malam kita nih, misalnya sholat malam kita. Ini teman-teman sholat malam kita apakah masih begitu-begitu juga, bacaannya juga masih Al-Ikhlas, masih An-Nas gitu. Kalaupun Al-Baqarah dipilih yang kita sukai saja gitu. Misalnya ayat karena ini ada musibah, bacanya 152 sampai 156 misalnya. Atau misalnya kita sedang banyak hutang, bacanya 282. Atau saat kita ingin ngabebrah manah sendiri gitu, hati sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita baca itu gitu. Masya Allah teman-teman, kan kalau bisa 1 juz rakaat 1 juz rakaat 2, Masya Allah 2 rakaat saja sudah dapat 2 juz, keren. Nah ini, jadi orang yang sabar itu ya siap bersusah payah, menanggung susah payah melaksanakan ibadah. Orang yang sabar itu ya dia siap menanggung susah payahnya meninggalkan maksiat. Misalnya, ya Allah, ada aku teh susah tuh hidup tanpamu, berat. Nah, saat berat begitu karena belum ada ikatan halal, ya wahana tinggalkan. Kalau berat dan itu akan berat, kita baru terbukti sabar kalau melalui beratnya ini. Nah, orang yang sabar itu siap, yang sabar ya, aku tahu kamu juga berat dan aku pun berat. Ya sudah, sama-sama berat, tapi ujungnya jadi ringan. Asal ada akan pernikahan. Kelihatan gitu ya. Barakallahu laka ya. Nah teman-teman dari rahmati Allah, ini bagian yang menguatkan kita tentang sabar. Dari sini kita jadi ketahuan nih apakah kita sudah sabar atau belum. Kita yang pertama, kita harus menahan diri kita ya dari apa yang kita benci. Kemudian yang kedua, kita harus mengikat lidah kita, lisan kita dari mengeluh. Ini juga maknanya mengikat jari kita untuk tidak banyak mengeluh di jari atau di handphone kita. Kemudian yang ketiga, bersiap siaga menanggung susah payahnya melaksanakan ibadah, menjauhi maksiat, dan saat menerima musibah. Masya Allah teman-teman, punten ya, kita kadangkala mau mengeluh seperti apa coba. Ini kalau misalnya Indonesia sudah lockdown, apakah lockdown ini sudah sebanding dengan lockdownnya Nabi Ayub misal, dengan lockdownnya Nabi Yunus? Saya kira jauh gitu. Nabi Yusuf misalnya. Makanya nggak pantas kita sebenarnya mengeluh, karena setiap hari Allah masih hadirkan napas untuk kita, masih Allah hadirkan makan untuk kita, masih Allah hadirkan kebaikan-kebaikan untuk kita, dan tidak ada alasan kita untuk mengeluh. Kemudian kita siap bersusah payah menanggung perintah Allah, bersusah payah juga siap meninggalkan maksiat, dan bersusah payah juga menanggung siap susah payahnya mendapatkan musibah. Dan yang terakhir, wantidhar al-farji, menunggu pertolongan Allah. Teman-teman, yang sabar itu pasti menunggu pertolongan dari Allah. Kita ikhtiar, kita berikhtiar, kita terus lakukan ikhtiar dan tunggulah pertolongan dari Allah. Nah, ikhwan fillah, sahabat semua yang dirahmati Allah, saya kira ini bahasan pertama kita tadi membahas tentang sabar ada di 3 tempat ya, saat melaksanakan ibadah, menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga adalah saat menerima musibah. Dan makna sabar yang paling mantap itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama adalah menahan diri dari segala yang kita benci, kemudian mengikat lidah kita, lisan kita dari mengeluh, termasuk mengikat tangan atau jari kita. Kemudian yang ketiga, siap menanggung susah payahnya saat meninggalkan maksiat, saat melaksanakan perintah Allah, dan saat menerima musibah. Dan yang keempat, orang yang sabar itu selalu menunggu pertolongan hanya dari Allah. Nah, berikutnya ini supaya jadi motivasi bagi kita. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Teman-teman, ayat ini ayat yang harusnya jadi motivasi bagi kita bahwa Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar.
Jika Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, maka tidak ada ujung dari kesabaran kecuali kebahagiaan. Tidak ada ujung dari kesabaran kecuali kemenangan. Tidak ada ujung dari kesabaran kecuali kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Oleh karenanya, Allah ingin kita bersabar. Dengan tadi makna sabar dalam 3 hal yang tadi disampaikan, maka Allah ingin kita bersama dengan Allah. Supaya semakin kuat sabar kita, apa yang harus kita lakukan? Di ayat ini 2, teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Teman-teman, ini 2 kalimat sabar dan salat ini sungguh luar biasa. Sabarnya tadi sudah kita bahas, yang kedua salat. Jadi teman-teman, tidak ada meminta tolong yang paling bagus kecuali saat kita melaksanakan salat. Di situ sebenar-benarnya mencurahkan keinginan kita kepada Allah, mencurahkan setiap masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan seluasa mungkin oleh teman-teman, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah di mana? Di saat salat. Begitulah Rasulullah saat meminta kepada Bilal, arihna bis shalah. Istirahatkanlah kami dengan salat. Menyuruh Bilal untuk adzan, dan disitulah istirahat dari dunia, mencurahkan semua urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah. Termasuk teman-teman, saat kita sekarang ingin dilepaskan dari wabah yang terus menyebar ini, kita ingin lepas, kita ingin bebas, maka tidak ada diantaranya adalah sabarnya kita tadi, seperti tadi. Kemudian kita perkuat salat kita. Mudah-mudahan dengan wasilah salat ini Allah cabut semua wabah yang sedang menyebar ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, wajadna khaira aishina bisabri. Kami mendapatkan sebaik-baiknya kehidupan adalah sabar. Maka teman-teman, yuk kita terus belajar. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh berhenti belajar. Mungkin keilmuan kita sudah luar biasa, tapi mungkin ada beberapa ilmu yang belum kita praktekkan. Di antaranya ilmu sabar. Dan sabar ini tidak lepas dengan takwa. Jika tadi perintah Allah gitu ya, meninggalkan larangan Allah, kemudian saat menerima musibah, ini semuanya khusus berkaitan dengan perintah Allah, itu berkaitan dengan takwa. Mulai dari Al-Baqarah ayat 1-5, wa aqimus shalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ternyata bukan hanya sholat saja yang kita harus bersabar, ternyata infak pun harus bersabar. Harus sabar saat infak. Kemudian saat berhadapan dengan Al-Quran juga infak. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Bahkan dalam Ali Imran begitu disampaikannya, infak itu dalam waktu luang dan sempit. Kemudian al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah, dan ini perlu kesabaran tingkat tinggi. Wal afina 'anil nas, apalagi memaafkan kesalahan manusia. Masya Allah, ini perlu kesabaran yang luar biasa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Mengakui kesalahan kemudian beristighfar pun perlu kesabaran. Mudah-mudahan teman-teman, saatnya kita membuktikan kesabaran kita. Yuk kita cek masing-masing apakah kita sudah semakin sabar atau belum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.